Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah BAN dan lembaga keuangan dengan judul materi bank campuran. Nah, adapun nama anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri Muhammad Wahab, Andi Isran Ahmad, Zulkifli, Yulia, Wafika Aziza dan Dewi Sartika. Baik, kami di sini akan membahas tentang bagaimana konsep dari bank campuran. Baik, sebelum mengetahui lebih dalam mengenai bank campuran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu bank campuran. Nah, bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih yang berkedudukan di luar negeri. Bank campuran ini merupakan bank yang sahamnya dimiliki beberapa badan hukum yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak, yaitu Badan Hukum Dalam Negeri dan Badan Hukum Luar Negeri. Istilah bank campuran ini seringkali disebut dengan joint venture dan mayoritas sahamnya dipegang oleh Badan Hukum Dalam Negeri. Bank campuran ialah bank yang didirikan oleh sebuah lembaga keuangan umum di Indonesia yang pemiliknya berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kepemilikan saham jenis bank campuran ini dimiliki oleh pihak asing dan badan usaha swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari bank campuran, yaitu sumber dana. Sumber dana dari bank campuran yaitu yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Ini adalah modal sendiri yang dimiliki bank yang berasal dari setoran modal daripada pemegang saham, cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Yang kedua yaitu dana yang bersumber dari masyarakat luas. Ini adalah sumber dana utama bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari pihak luar. Ini adalah modal dari lembaga keuangan lainnya yang diterima oleh bank campuran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya atas nama Dewi Sartika akan menjelaskan yaitu cara menghimpun dana bank campuran. Ada 3 macam cara menghimpun dana bank campuran. Yang pertama yaitu menghimpun dana atau funding. Untuk mencari dana, bank campuran juga membuka simpanan giro serta deposito. Namun bank campuran tidak diperbolehkan untuk menerima simpanan berupa tabungan dari nasabah. Simpanan giro adalah dana pada bank yang penarikannya bisa dilakukan dengan menggunakan cek atau BN giro. Bank campuran akan memberikan bunga kepada setiap pemegang rekening giro dan sering disebut dengan jasa giro. Sedangkan deposito adalah simpanan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau memiliki masa jatuh tempo pencairan. Selanjutnya yaitu yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Fungsi selanjutnya dari bank campuran adalah menyalurkan dana atau membuka jasa lending. Menyalurkan dana adalah kegiatan menjual dana yang berhasil dikumpulkan dari nasabah. Usaha ini sering dikenal dengan istilah lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank campuran dilakukan melalui pemberian pinjaman kepada nasabah atau lebih sering dikenal sebagai kredit. Selanjutnya yaitu yang ketiga, memberikan layanan bank lainnya. Selain kedua kegiatan usaha di atas,
bank campuran juga memiliki fungsi untuk memberikan layanan lainnya. Layanan bank lainnya adalah kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Layanan tersebut juga sering bisa diperoleh dari bank pada umumnya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai jenis-jenis jasa yang dilakukan bank campuran agar dapat melakukan aktivitasnya. Jadi kegiatan usaha bank campuran pada prinsipnya itu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank umum, standar nasional, bank umum persero ataupun bank pemerintah. Selain kegiatan mencari dana dan juga pemberian kredit, bank campuran juga memberikan layanan jasa-jasa lainnya untuk melakukan aktivitasnya ya. Yang pertama itu jasa transfer yang merupakan itu layanan perbankan yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening satu ke nasabah lain. Layanan ini bisa sesama bank ataupun dengan bank yang berbeda. Kemudian jasa inkaso, yang dimana itu merupakan penagihan warkat atau surat berharga seperti cek ataupun biljet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Nah, proses inkaso biasanya itu membutuhkan waktu 1 minggu hingga 1 bulan. Kemudian yang ketiga itu jasa clearing. Layanan yang diberikan untuk memfasilitasi pertukaran dan penyelesaian warkat-warkat ban seperti cek, biljet, giro, instrumen pembayaran lainnya antar bank dengan efisien dan aman. Proses clearing ini juga melibatkan lembaga seperti Bank Indonesia atau lembaga clearing swasta yang bertindak sebagai penyelenggara. Kemudian untuk jasa selanjutnya itu jasa jual beli valuta asing, yang dimana merupakan layanan penukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing berdasarkan kurs saat itu. Misalnya, seorang nasabah akan berwisata ke Amerika Serikat, ia datang ke bank untuk membeli atau menukarkan $1.000. Nah, jika kurs beli dolar saat itu di bank pada hari itu ya semisal 14.600, maka nasabah harus membayar Rp14.600.000 kepada bank untuk mendapatkan $100. Kemudian untuk jasa selanjutnya itu jasa kartu kredit, yang dimana merupakan layanan yang bisa dibelanjakan di berbagai pusat belanja. Nah, mungkin kita sudah tahu apa itu kartu kredit ya. Jadi manfaatnya itu kartu kredit, adanya kartu tersebut itu seseorang dapat bertransaksi dengan mudah tanpa membawa uang tunai. Dan jasa selanjutnya jasa bank draft, yang dimana merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan pengiriman uang atau pembayaran dalam bentuk instrumen draft atau whistle bank. Kemudian yang terakhir jasa safe deposit box, yang dimana itu merupakan layanan bank campuran yang memberikan layanan penyimpanan untuk surat-surat berharga bertujuan untuk menghindari risiko pencurian ataupun kebakaran. Misalnya seperti penyimpanan perhiasan, logam mulia atau barang antik berharga dan lain-lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu jumlah modal lembaga keuangan bank campuran. Jumlah modal untuk mendirikan bank campuran ditetapkan sekurang-kurangnya 100 miliar rupiah. Adapun 85% dari modal setor merupakan penyertaan pihak yang berkedudukan di luar negeri dalam bank campuran. Salah satu contoh bank campuran yang ada di Indonesia yaitu Bank CMB Niaga. CMB Niaga merupakan pelayanan keuangan terbesar kedua yang ada di Malaysia dan salah satu grup perbankan di universal terkemuka ASEAN. Bank ini memberikan layanan konsumen seperti layanan investasi, layanan perbankan syariah, layanan manajemen aset, dan layanan asuransi. Bank CMB Niaga ini juga ada di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Singapura, dan juga kawasan Asia lainnya seperti India dan Taiwan. Di Indonesia sendiri ada beberapa bank campuran seperti
itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.